Selamat pagi, selamat datang di channel Sri Utami Dewi dari SMK Negeri 57 Jakarta. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang materi boga dasar. Yang akan kita pelajari hari ini adalah metode memasak merebus atau yang disebut dengan boiling. Bahan yang akan kita rebus adalah telur. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat telur rebus yang keras atau hard boil egg dan telur rebus setengah matang atau soft boil egg. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pilihlah stok pot berbahan dasar aman dan tidak mengeluarkan kandungan logam jika dipanaskan. Isi stok pot Anda dengan air yang cukup penuh, kurang lebih 3 cm di atas permukaan telur yang akan kita rebus, lalu didihkan. Lalu kita siapkan air es untuk merendam telur yang sudah kita rebus. Ini sangat penting untuk proses stop cooking atau penghentian proses memasak pada telur. Oke, selanjutnya kita akan cuci telur yang akan direbus. Cuci di bawah air yang mengalir agar kotoran yang menempel pada cangkang telur bersih. Lalu kita nyalakan kompor dan didihkan air. Saat air sudah mendidih, kita kecilkan api, lalu masukkan telur yang akan direbus dengan menggunakan strainer atau saringan, agar pada saat dimasukkan, telur tidak pecah. Kita masukkan perlahan. Lalu api bisa kita besarkan kembali. Selanjutnya kita setting waktu merebus. Kali ini kita menggunakan 5 settingan waktu. Yang pertama adalah telur yang direbus dengan waktu 6 menit, 8 menit, 10 menit, 12 menit, dan 14 menit. Yang pertama ini adalah telur yang direbus dalam waktu 6 menit. Ketika angka settingan waktu kita sudah mencapai 6 menit, kita angkat. Kita angkat, lalu kita masukkan ke dalam air es. Kita rendam, angkat, keringkan dengan kanebo, lalu kita tulis waktu merebus. Di sini Ibu tulis angka 6. Lalu masukkan kembali ke dalam air es. Begitu seterusnya untuk waktu merebus 8 menit, 10 menit, 12 menit, dan 14 menit. Nanti di sana kita akan melihat perbedaan tekstur, warna, maupun konsistensi dari telur rebus. Oke, setelah kita catat, kita rendam kembali agar proses memasak atau cooking proses bisa berhenti, karena otomatis panas yang ada dalam telur itu akan turun suhunya. Setelah itu kita bariskan sesuai dengan waktunya. Nah, sekarang tahapan mengupas kulit telur. Ya, kita mengupas kulit telur dari ujung telur yang tumpul karena di sana ada rongga udara. Ya, lalu kita belah. Kita lihat perbedaan tekstur kuning telur, warna kuning telur, serta tingkat kekenyalan dari putih telur. Ya, telur yang direbus dalam waktu 6 menit, kuning telurnya akan terlihat lebih cair dan lebih cerah. Semakin lama direbus, maka kuning telur akan semakin pudar warnanya. Ini Ibu akan tunjukkan cara membuat toast bread with soft boil egg. Ya, cukup letakkan soft boil egg di atas toast bread, lalu kita beli seasoning berupa lada dan garam. Ini adalah hidangan yang dimakan sebagai breakfast. Selanjutnya adalah potato salad. Sini kentang yang sudah direbus kita kupas. Ya. Lalu kita potong menjadi 2 bagian.
Setelah itu baru kita potong menjadi 4. Kita belah 2 dulu, baru kita potong menjadi 4. Nah, potato salad ini biasanya dihidangkan sebagai hidangan pembuka atau appetizer. Kita akan meletakkan telur rebus di atas potato salad. Nah, ini adalah bahan yang digunakan, yaitu ada onion. Onion kita chop ya. Kita chop kasar, ini kita belah terlebih dahulu. Ya, lalu kita potong dari mulai ujung. Ya. Kita chop lalu kita pisahkan. Bahan yang selanjutnya adalah kita gunakan seleri atau daun seledri. Daun seledri kita ambil batang dan daunnya, lalu kita chop atau kita cincang. Kita sisihkan, lalu untuk seasoning kita gunakan lada dan garam. Seasoningnya simple saja. Kita siapkan juga mayones untuk sausnya. Di sini lalu kita mulai proses mixing. Siapkan kentang yang sudah dipotong dadu, lalu kita masukkan onion chop. Ya, semuanya dimasukkan, lalu masukkan seledri. Masukkan mayones saus atau dressing, kita menyebutnya dressing. Nah, lalu untuk seasoningnya kita masukkan lada dan garam. Ini diaduk hingga semua bagian kentang terlumuri dengan mayones. Tes daripada potato salad ini adalah asam ya, karena dia dihidangkan sebagai appetizer. Lalu kita porsikan. Di sini untuk porsinya agak lebih banyak karena bisa juga dihidangkan sebagai main course. Lalu kita ambil hard boiled egg atau telur rebus yang direbus selama 10 menit atau 12 menit boleh, letakkan di atasnya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini dengan metode memasak moist heat, yaitu boiling atau merebus. Hidangan yang kita buat kali ini adalah soft boiled egg. Ini soft boiled egg yang dijadikan toast bread with soft boiled egg, dan satu lagi adalah potato salad, di mana di atasnya kita letakkan hard boiled egg. Baik, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.